dengan UA dikali delta TLM itu adalah kalau yang MC delta T terkait dengan heat balance-nya berapa banyak onde-onde yang masuk dan keluar. Lalu kalau yang sama dengan UA delta TLM itu terkait dengan berapa banyak sih onde-onde yang bakalan keluar. Jadi dari heat transfernya gitu ya Pak. Nah, iya yang berpindah. jangan bilang yang keluar, ya. Yang berpindah. Ya. Oke Pak, Ya, makasih Pak. Tuh. Baik ya. Oh, lepas ya ternyata tadi. Oke. Oh, dia apa? Error nih kalau nggak saya. Judulnya harus di mute. Iya nih minta di mute. Oke ya, udah ya. Shell and Tube Exchanger udah kelihatan di tempat Anda? Belum? Sudah Pak. Oke. Oke. Apa ini? Oh ya, ya oke. Oke ya. Jadi kita pas jam 21 ya, kita berharap dalam 30 menit nih udah bisa dijelaskan ya. Ini yang disebut dengan Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi memang suatu nih. Nah, kayak gini ya. Jadi mana ya? Nah, jadi suatu heat exchanger yang terdiri dari cangkang atau shell, ya, shell itu cangkang. Anda kalau misalkan pernah lihat kerang ya, kerang itu kan ada cangkangnya tuh. Nah, semacam itulah cangkang ya. Jadi yang menutupi badan si kerang sendiri, kan badan kerang jadi nggak kelihatan ya. Makanya ada pom bensin Shell, lambangnya cangkang kerang. Ya memang Shell itu asal katanya dari kerang itu, gitu ya. Nah, kita analogikan ya, karena Shell itu dalam kerang melindungi gitu ya, dan melingkupi si badan atau tubuh si kerang itu. Ini juga gitu ya, kita punya suatu heat exchanger yang dilingkupi oleh suatu tabung yang kuat, ya. Itu yang disebut dengan Shell, ya. Nah, secara secara visual umum seperti ini nih, ya. Heat exchanger ini hanya kelihatan shell-nya saja, ya. Cupnya nggak kelihatan. Kayak gimana bentuk cupnya? Nih, tuh, ya. Cup itu ada yang bolong-bolong gini, ya, kemudian disusun ini lurus. Ada yang kayak gini ya, kecil terus dilengkungkan ke sana. Tapi ujung sana itu bolongan kayak gini, ya, bolong-bolong seperti ini, sama aja. Nah, kalau yang cup yang ini dua-duanya bolong, ya. Oke, mungkin kita nggak usah sampai detail banget seperti ini ya. Seperti ini lebih detail di peralatan industri nantinya ya. Tapi saya hanya ingatkan saja bahwa Shell and Tube itu sesuai dengan namanya, terdiri dari shell, nih cangkang ini nomor 8 ya, shell, nih, sama tube yang warna biru muda. Dah, itu aja yang mesti saya terangkan untuk untuk konstruksinya. Ya, kalau dikasih warna kira-kira begini. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah bahwa konstruksi Shell and Tube heat exchanger itu terdiri dari banyak tipe sebetulnya, ya. Tapi karena yang ada di industri itu rata-rata hanya 4 atau 5 bentuk saja, kita membatasi diri di sini. Hanya belajar 4 bentuk yang paling banyak muncul di industri. Ya. Oke. Yang pertama adalah Shell and Tube tipe 11. Apa sih yang membedakan tipe-tipe Shell and Tube heat exchanger itu? Ya, kata kuncinya adalah
pas di situ. Pas atau pass juga boleh ya, kalau terserah Anda mau pakai British English atau American English ya. Oke, jadi pas itu adalah jumlah lewatnya fluida di dalam badan heat exchanger. Satu kali lewat disebut dengan ya satu pas ya. Nanti saya selanjutnya akan ngomong pas saja ya, satu pas begitu. Nah, sebagai contoh nih, heat exchanger satu-satu yang harus disebutkan dulu adalah shell-nya dulu, nggak boleh kebalik ya. Shell dulu baru tube, makanya cell and tube heat exchanger ya. Shell dulu. Berarti selnya itu satu kali lewat. Lihat kita yang di selnya, selnya adalah yang putih ya, yang putih. Hanya satu kali lewat walaupun belok-belok. Lihat nih, ini kan belok-belok ini kan. Tapi ngelewatin badan si exchanger itu cuma sekali arah ya. Jadi itu bisa disetarakan dengan double pipe heat exchanger. Lihat, sekali lewat di shell, sekali lewat aja. Oke, tube-nya juga satu kali lewat, sekali lewat aja. Lihat tube-nya walaupun dibagi ke banyak tube, tapi sekali lewat saja langsung keluar. Itu yang disebut dengan one by one shell and tube heat exchanger ya, kayak gitu. Pokoknya satu ya, kalau bahasa Indonesianya. Oke. Yang kedua, 1, 2. Ingat, sel dulu baru tube. Berarti selnya sama aja satu, tapi tube-nya 2 kali. Ya, kita hitung sekarang. Nah ini lebih jelas nih. Selnya 1 ya, berarti masuk ke sini langsung keluar. Kali aja. Untuk tube-nya in, nah sekali melewati badan heat exchanger, keluar lagi sekali lagi. Ya, jadi sepanjang heat exchanger ini dilewati 2 kali dalam tube-nya, 1, 2, makanya disebut dengan 1, 2 ya. Oke, sekarang yang langsung 24. Nah, yang 22 nggak ada ya. Oke, harusnya ada yang 22 ya, tapi nggak apa-apa ya. Langsung 24 ya, 24 berarti 2 selnya. Lihat yang abu-abu nih, lihat 1. Ini kan ada pembatasnya nih, ya kan? Pembatas ini disebut dengan bevel. Ada tulisan bevel nggak ya? Nah, nanti ketemu sendiri ya, bevel ya. Ini ada bevelnya. Ini, terus kemudian ini baru keluar. Berarti 2 kan? 1, 2 itu di shell. Di tube-nya lihat 1, 2, 3, 4. Makanya disebut dengan 2 strip 4. Ya. Kalau yang 2 berarti di sini cuma 1, 2 sama. Enggak gini ya. Enggak ada gambarnya. Coba cari sendiri ya. Yang 2. Tapi sederhana. Nah, secara apa ya, lebih real itu lihat yang di bawah. Yang di bawah. Shell dulu ya. Masuk dari bawah sini. Nah, ini nabrak nih. Nih, terus ke sini. Ini sini. Keluar. Berarti 1, 2. Ya. Untuk tube-nya ke sini, keluar ke sini. Ini ada bubble ya. Terus ke sini lagi. Karena ini ada bubble ya. Dia ke sini. Nggak ada bubble di sini. Ke sini. Keluar ya. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Jadi sekali lagi bahwa yang banyak dipakai itu 4 sampai 5 ya. Yang 2 tidak digambar. Satu lagi adalah cell and tube 3 strip 6. Ya. Yang sampai 6 kali ininya. Bolak-baliknya. Tapi kemarin dari tugas akhirnya Sakika sama Siti ya kemarin ya, itu ternyata sampai berapa di pabrik kemarin yang selnya cuma 1 kali ya, tapi yang tube-nya itu bisa sampai 17 atau 18 kali kemarin ya. Nah seperti itu ya,
perkembangan teknologi memang sudah luar biasa, tapi semuanya itu bisa kok didekati dengan yang sederhana seperti ini. Kalau nggak percaya, nanti ya di akhir kuliah ini Anda bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang ruwet itu bisa didekati dengan yang sederhana. Ya, nanti kita belum sampai ke sana. Nah, bentuk apa ya lebih real di lapangan ya seperti ini ya. Ada yang disebut dengan shell, cupnya nggak kelihatan. Ada yang disebut dengan N, suka disebutkan dengan N ya, nih yang di ujung-ujung nih, gitu ya, dengan N. Nah, bentuk N sendiri itu ada banyak, nih, kayak gini, ya. N ada yang suka menyebut dengan head, nih, ya. Ada ini dibilangnya stationary. Gini, ada yang sebenarnya kalau saya ya suka nyebut buku lainnya, bukan yang ini, front head dan rear head. Jadi yang depan dan yang belakang. Ya. Head yang depan itu stationary, jadi dia dijepit, ya. Kalau yang rear yang belakang itu lihat nggak dijepit. Jadi si cup-cupnya ini bisa geser. Kenapa begitu? Kenapa nggak boleh dijepit? Karena bahan dari cup dan bahan dari shell plus support ini, jadi sebentar ya. Bahan dari cup ini ya, cup ini loh, dengan bahan dari support ini biasanya berbeda. Ya, jadi apa artinya? Koefisien muainya juga beda. Kalau koefisien muainya beda, maka seandainya ini jepit permanen gitu, bukan permanen, apa istilah kaku ya, rigid, dijepit dengan rigid. Kalau pemuaian salah satunya itu lebih gede, maka akan buat bengkok di cupnya. Ya, salah satu aja pokoknya. Taruhlah cupnya yang gampang muai. Berarti pas pada saat pemanasan, cupnya nih lebih panjang ya dibanding sama shellnya. Udah, kalau karena ini rigid, nanti bisa cracking, ini bisa bengkok. Ya. Nah, kalau pemuaian cupnya kurang gitu ya, terus lebih banyak yang shellnya, gimana coba? Itu pada saat pendinginan. Yang berhabis itu pada saat pendinginan. Shellnya lebih gampang menyusut. Ya, lebih gampang menyusut sehingga jarak shell, ya, jarak shell itu lebih pendek, kedempet. Selalu yang jadi korban itu cup ya. Kenapa? Karena shell itu konstruksinya lebih kuat, lebih tebal gitu ya. Selalu aja. Ya, sehingga salah satu ujung itu tidak boleh kayak gini, ini diikat ini. Apa ya istilahnya, belum tentu itu dilas ya, belum tentu. Ini suka hanya dimasukkan tapi dengan paksa, ya, dimasukkan dengan paksa. Caranya gimana supaya terpaksa terikat di sini? Nah, sebelum dimasukkan si cupnya ini didinginin. Kalau didinginin gimana? Nyusut dong, ya. Sementara yang support atau malah selnya semuanya dipanasin. Artinya apa? Mulai dong. Jadi ini tambah gede lubangnya ya. Dalam kondisi itu dimasukin nih cupnya. Terus dibiarkan dua-duanya mendingin sama-sama, atau kalau enggak memanas sama-sama. Ya, nanti yang cup yang didinginkan tadi akan memanaskan, dia akan memuai. Udah, desek ini nih. Ya, ngedempet itu ya, karena ketahan oleh si lubang ini ya nggak bisa dia terus berekspansi ya, liar gitu ya, nggak bisa, lepas jadinya ya. Seperti itu kira-kira cara masukinnya ya. Jadi nggak perlu dilas, udah ngedempet sendiri. Oke. Ya seperti itu. Nah, tapi nggak boleh ya, nggak boleh dua-duanya. Nanti yang belakang seperti ini, atau malah belakangnya
bebaskan kayak gini nih. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada supportnya di sini. Ya, nggak ada supportnya. Jadi kalau dia memanjang, bentar. Ini ada support dua-duanya nih. Nah, yang ini. Mana ya? Oke, atau yang ini ya. Nih, ini di sebelah kanan itu dikunci ya. Tapi yang sini kan dibiarin bebas saja. Ya paling dikasih penyangga ya biar dia nggak leto itu bawah gitu ya. Dia kalau mulur di sini kekunci, tapi ke kiri bebas. Jadi nggak apa-apa, nggak akan bengkok ya, nggak akan cracking nantinya, nggak akan retak gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, oke. Bentar, sebelum ke flow arrangement ya. Nah, terus kemudian ya, itu konstruksinya. Shell-nya sendiri itu ada beberapa model, tapi kalau saya itu dibedakan menjadi dua aja ya. Yang pertama itu adalah model heat exchanger ya, murni yang pure heat exchanger. Terus kemudian ini coba ada satu nih contohnya, itu yang disebut dengan kettle atau kettle. Di dalam kettle itu heat exchanger-nya juga berfungsi sebagai menguap ya, sebagai boiler. Itu cuma kettle boiler ini punya istilah khusus ya, disebut dengan reboiler ya, reboiler. Jadi seperti itu ya, bentuknya ada apa, bukan bentuk ya, itu fungsinya ya, itu sebagai pure heat exchanger. Dan satunya lagi adalah kettle ya. Kalau kettle itu berarti ada penguapannya di situ. Oke. Nah, saya ke sini, kemudian untuk alirannya itu ada dua seperti DPHE, ada yang co-current, ada yang counter current. Biasa kok, ya. Nah ini tapi yang ini udah ruwet ya. Kalau saya mau menggambarkannya, ada nggak ya? Enggak ya. Tuh, mending di sini deh. Yang merah ini, yang kanan adalah counter current seperti biasa ya, seperti DPHE. Terus kemudian kalau panahnya searah seperti dengan co-current, udah gitu aja gampang. Ya, tuh kenapa one shell pass and one tube pass STHE itu dibilang ini kayak DPHE. Kenapa? Karena sifatnya sama persis. Ya, jadi one by one STHE itu ya, itu sama dengan DPHE sifatnya. Ya, nanti diantara Anda mungkin tadi ya sama Rangga itu nanti akan mengamati itu aplikasi itu. Ya, oke. Nah, terus kemudian satu lagi bagian yang penting adalah disebut dengan bevel. Nah, ini ada tulisannya ya. Bevel ya, kalau jamak jadi bevels. Nah, namanya. Bevel ini digunakan untuk mengarahkan fluida jangan sampai numpuk atau ngumpul di satu tempat. Jadi kebayang ya, kalau nggak ada bevel, ini dari shell inlet ini bisa langsung dia celek langsung ke sini, sementara yang di sini muter-muter aja. Jatuh dia. Kalau terlalu kencang, just gitu langsung sama. Ya. Jadi makanya supaya semua bagian dari tube itu kena aliran yang berada di shell, maka aliran yang bisa dibelok-belokin. Ini kena bevel ke sini, kena bevel ke sini, ya. Oke. Nah, supaya sifat alirannya masih sama dengan aliran seolah-olah dia langsung ke kanan, jumlah bevel itu dibatasi ya, nggak boleh terlalu banyak. Mestinya ini Anda pelajari di peralatan. Ada nanti, tinggal aja dimasukin gitu ya.
Itu tergantung apa? Tergantung dari panjang STHE. Jadi apakah itu 4? Belum tentu. Panjangnya berapa ini? Nah, oke, nanti Anda pelajari ya di peralatan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada bevel satu lagi. Jadi ini yang disebut dengan vertical bevel. Coba ya, kita bisa lihat bevel. Ya, nih, vertical bevel. Jadi gini. Nah, vertical bevel itu susunannya bisa susunan cut segmental namanya ya. Ya kayak gini aja nih. Jadi Anda tuh bikin plat lingkaran penuh nih tadinya, terus dipenyet, bukan dipenyet, jadi potong ya, sini dipenyet, cut. Ya, jadi nanti ini kalau dipasang di sini, kan air lewat sini kan, ini kemudian lewat sini ya, jadi lewat tuh dikebalik ya, yang di atas dulu ya, yang ini bawah yang ini. Oke ya. Yang kedua adalah dish and donut. Donat tuh kayak gini loh, ininya tulisan aslinya ya. Ini menurut British English. Oke, jangan dibaca donut. Donat tuh bacanya donat. Tapi sama orang Amerika disederhanakan. Ya sudah, tuh seperti apa penyederhanaannya? Ya silakan datang ke Dunkin Donat tuh. Lihat tuh kayak gimana sih. Kalau menurut American English, ucapannya sama di sini. Nah, jadi apa? Homophone ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya homophone. Sama, donat, tapi tulisannya beda. Yang satunya donut, yang satunya, tapi saya tugasin. Anda ke Dunkin Donat sana ya. Jadi kalau beli, saya lain ya. Oke, gitu. Oke, ya seperti ini ya. Dish yang disebut dengan dish ada yang kecil, yang donat ada yang ya seperti ini. Terus kemudian yang disebut dengan orifice. Nah, kalau orifice si tempat untuk cupnya ini dibikin longgar. Ini. Ya, ini dibikin longgar. Jadi diameter bolongan yang digunakan untuk nerobos si cup ini, nah, itu dibikin longgar. Jadi jadinya memang sih kalau di pabrik suka bikin masalah. Kenapa? Kalau yang atas, terutama yang atas yang paling bagus tuh ya, sama yang tengah, paling tidak si baffle ini bisa digunakan untuk support, untuk nahan supaya nggak melentur melendut ya. Kalau bahasanya orang mesin ya, saya baru dikasih tahu sama teman-teman dari mesin ya, waktu itu melendut katanya, bahasanya kayak gitu ya, waktu sama-sama proyek ya perpipaan. Kalau saya bilang melengkung gitu kan, ntar dulu, ini belum tahap melengkung, melendut, jadi melentur dulu ya. Nah, kalau yang ini karena longgar, ini dia suka melendut ke bawah, nyender dia ke bawahnya, jadi bermasalah ya kalau yang paling bawahnya. Tapi nggak apa-apa ya, tiga-tiganya bisa Anda pakai ya, nanti kalau di dalam pabrik. Nih, yang kedua, oh ini masih baffle yang tadi ya, ini cara masangnya ya. Mana tadi? Nih, bisa kayak gini ya. Ya, ini yang kedua yang gini nih, baffle-nya itu datar. Disebut dengan horizontal bevel. Kalau yang tadi kan vertical bevel ya. Horizontal bevel ini untuk mengatur aliran di dalam shell. Jadi kan ada 1, 2, 2, 2 ya kan? Kalau 1 itu tanpa bevel horizontal sama sekali. Lihat ini, shell sekali langsung keluar. Yang bawahnya ya ke sini, dia melampaui panjang sel itu balik lagi ke sini. Jadi 2 kali ya. Tuh, ini kan yang di atas tuh 1 strip berapa gitu ya. Kalau yang 2 jenisnya kan 2 strip berapa gitu ya. Bisakah lebih dari 2? Boleh, tapi kan konstruksinya jadi ruwet. Jangan-jangan nggak ada tukang yang membuat. Nah, kayak gitu. Jadi makanya di dunia ini yang paling terkenal hanya 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan 2, 4 saja. Karena dari segi konstruksi. Ya. Nah ini bisa juga Anda ini cek yang dari sini ya. Level ya. Level. Oke. Tuh.
Nah, terus rumus perpindahan panas yang berlaku di dalam STHE kayak gimana? Nih, saya justru tunjukin rumus yang gampangnya dulu. Sama kan? UA delta T, tapi Ln-nya nanti dikoreksi dengan FT. Yang double pipe kemarin ingat delta T Ln. Untuk STHE UA delta Tm. Ya. Apa itu delta Tm? Delta Tm adalah delta Tlm dikalikan dengan F. Ada yang bilang FT ya sama aja lah ya. FT. Delta Tlm itu apa? Sama dengan yang kita hitung di DPHE. Itu loh, log mean temperature difference. Ya. Lihat yang kemarin. Ini kalau nggak saya suruh lihat, nggak lihat lagi ya. Lihat pokoknya nanti ada kok di belakang. Nah, jadi semudah itu ya. Delta rumus umum STHE adalah Q sama dengan UA delta Tm. Delta Tm sama dengan delta Tlm dikalikan F. Oke, seperti ini ya. Yang di STHE kemarin ini log mean temperature. Nah, ini kemarin saya kasihnya 1, 2, di sini kasihnya AB, sama aja. Ya. Tuh, atau mau dihitung langsung pakai mana fluida yang hot, mana yang cold, mana in-nya, mana out-nya. Ya kayak gini. Ini berlaku untuk apa? Counter current apa co-current? Jawabnya adalah dua-duanya. Ya, berarti nanti kalau co-current out dan in-nya itu sama di satu sisi. In di satu sisi di A saja, out-nya juga di B saja. Ya, ini lebih umum nih, nggak peduli dia in out-nya di mana. Nah, pokoknya hot in dikurangi cold ya, hot dan seterusnya ya. Kalau saya sih lebih suka yang sini ya. Kalau ke sini malah membingungkan nanti. Pakai aja punya saya yang kemarin, LMTD konsisten saja. Mau dikasih AB atau 1, 2 silakan. Ya. Pokoknya saya sih pengennya konsisten dengan yang kotak hijau. Ya, cuma untuk mempermudah kemarin kan LN-nya yang di bawah itu kan dibongkar ya menjadi LN delta TA dikurangi LN lagi delta TB. Terserah mau pakai yang ini enggak apa-apa ya. Jadi itu ya. Ini sama kan? Nah, apa itu F? Nih, apa sih F? Nih. F harus dicari dari grafik ini. Grafik ini berlaku untuk STHE 1, 2. Ya, tapi ternyata sebetulnya untuk 1, 4 ya, itu juga ya kayak gini juga. Tapi kan nggak lazim. Ya, di industri nggak lazim. Ya udah. Loh, Anda mungkin tanya, sebelum nanya saya ini aja deh langsung. Terus kalau yang STHE 11 gimana? STHE 11 F-nya sama dengan 1. Nggak usah dihitung. Kenapa? Karena STHE 11 sifatnya persis sama dengan DPHE. Kan DPHE nggak dapat berarti. Ya nggak? Ya. 1, 2 kayak gini. Cara carinya adalah dengan pertama-tama masih belum dulu, belum habis. Oke, dengan cara Anda cari Y dan Z. Ya, ini lambang Y dan Z itu suka macam-macam ya. Ada yang bilang P dengan Q, ada yang bilang Q dengan R, ada yang bilang apa ya? P dengan S kalau nggak salah. Pokoknya gini deh. Anda harus cari harga sumbu horizontal, ya, boleh dibilang sumbu horizontal, boleh juga dibilang dengan abses, boleh, ya, pokoknya dicari sumbu horizontalnya apa. Taruhlah ini suatu Y gitu ya, aneh kan, sumbu horizontal kok dibilang Y, ya kan?
Jadi biarin aja orang penemunya ngomong gini kok. Ya kita harus menghormati ya, walaupun tidak sesuai dengan Cartesius. Nggak apa-apa. Ya, oke. Y sama dengan T cold out dikurangi T cold in dikurangi T hot in dikurangi T cold in. Aneh ya, nggak konsisten ya. Yang atas nyelip satu out, tapi harus itu yang Anda pakai ya. Nggak ada toleransi ya, harus begini. Nah, terus kemudian setelah harga absis atau apa sumbu horizontal, yang kedua adalah harga parameter kurva. Anda boleh bilang harga kurva juga boleh lah ya. Ini sebenarnya parameter kan, parameter kurva. Kurvanya dulu ya. Jadi kurva disebut dengan Z atau yang lain-lain ya. Kayak gini. THI minus THO, TCO minus TCI. Ini C ya. Kan E ya. Allah ini ya. TCO minus TCI. Harus ini. Nggak boleh pakai yang lain-lain. Ya. Nah, caranya adalah pertama-tama di sumbu bawah Anda cari Y-nya, kemudian Anda plotkan. Jadi Anda ya misalkan punya harga Y berapa? 0,35 ya. Nanti plotkan di sini. Tek. Nah, baru kemudian Anda apa namanya? Cari Z-nya. Z-nya yang mana? Ya kan? Z-nya ketemu berapa? 4,0, 3,0, 2 atau berapa aja. Terus Anda bilang, waduh, Z saya ketemunya kecil banget, 0,2 gitu kan. Terus gimana? Berapa FT-nya? Nah, itu tetap Anda kesinikan. Nah, ini kan kesini. Ya, begitu. Nah, terus ada yang bilang, saya Y-nya ketemu segini. Ya, terus Z saya 4. Kan nggak disentuh. Apa artinya? Anda perlu mendesain ulang. Sebetulnya itu loh yang terjadi. Anda perlu mendesain ulang berapa TCO, TCI, dan THA, THI. Ya. Tapi kalau kurang, misalkan 3,5, tuh, wah, Z-nya kan ini yang ketabrak 2,0 ketabrak, 1,5 ketabrak, 1,0 ketabrak, 0,2 kan enggak tuh, ketabrak di atas. Ya. Karena apa? Karena tidak ada FT yang lebih dari 1. Ya, jadi faktor koreksi itu maksimal 1. Oke ya. Nah, ada apa ya, semacam apa sih? Ada semacam rule of thumb atau kalau enggak heuristik ya. Jadi pengalaman ya, pengalaman di pabrik, kalau bisa FT itu minimal segini 0,75. Gitu. Tapi untuk keperluan pelajaran kita, ujian ya misalkan gitu, sepertinya kita nggak pegang dulu itu ya, berapa saja. Bahwa nanti kalau FT kurang dari 0,75 berarti apa? Perpindahan panjang kecil sekali kan? Kan Q sama dengan UA delta TLN kali FT. Benar ya? FT-nya kecil banget, berarti Q-nya kecil banget dong. Memang nggak efisien. Ya. Jadi FT itu sedapat mungkin 0,75 dapatnya. Itu. Nah, kalau dikurang dari ini, selama Anda masih dalam tahap desain, masih di atas kertas, ganti desainnya. Ya, Anda bisa coba-coba untuk mengganti TCI dan TCO-nya di target. Biasanya kalau misalnya kita mau memanaskan fluida dingin, berarti kita harus mendesain ulang fluida panas yang mesti Anda sediakan. Ya, jadi fluida panas yang tersedia harus ditingkatkan T-nya biasanya. Gimana caranya? Ya gedein dong pemanasnya. Kan kalau masih tahap desain itu kan gampang dilakukan, namanya juga desain. Gitu kan?
Kalau Anda punya target ya, ada fluida dingin mau dipanaskan. Nah, sebaliknya, kalau Anda punya fluida dingin nih, salah lagi. Anda punya fluida panas, misalkan fluida itu keluar dari kompresor, panas banget. Kompresor itu bisa sampai apa? 250, ya, seingat saya bisa sampai 250 Fahrenheit. Ingat ya, air mendidih aja 212 Fahrenheit loh. Ya, suhu kompresor, suhu fluida keluar kompresor itu bisa 250. Karena apa? Bahaya. Kalau Anda nggak teliti, saluran setelah kompresor telanjang, bikin kecelakaan itu. Oke, kayak gitu ya. Jadi harus dinginkan. Nah, kalau kayak gini kan kita pasrah ya. Pemanasnya, kok pemanasnya? Fluida yang keluar dari kompresor panas banget. Padahal supaya bisa selamat ya untuk dipegang nih, harus didinginkan. Misalkan kulit kita tuh berapa sih enak dipegang? 40 kan masih bisa ya. Nah, dari 250 Fahrenheit diturunkan menjadi 40 Celcius. 40 Celcius berapa sih? Berapa Fahrenheit? Hitung sendiri ya. Silakan hitung sendiri. Itu kan suatu kriteria. Fluida panas banget keluar dari kompresor, ya. Fluida panas banget keluar dari kompresor harus didinginkan sampai suhu yang aman buat pipanya pegang. Itu kan kriteria. Anda nggak boleh utik-utik. Berarti yang diutik-utik adalah pendinginnya, gitu ya. Kalau sampai nggak memenuhi kriteria di dalam cell and tube heat exchanger, pendinginnya harus diturunkan lagi suhunya. Bahkan Anda bisa mengupgrade total pendingin. Tadinya cooling tower misalkan nggak boleh, harus refrigerator ya, atau disebut dengan chiller, begitu. Bisa begitu loh kalau di lapangan ya. Oke ya, jadi pokoknya caranya adalah Anda ketemu Y-nya, terus kemudian tarik garis ke atas. Kalau misalkan masih berpotongan dengan garis yang Anda kehendaki ya, walaupun garisnya garis pertolongan, jadi jangan malu ya. Di tengah-tengah 3,0 dan 2,0 ini mestinya ada 2,5, 2/4, 2/3/4 dan selanjutnya ada. Boleh Anda bikin garis pertolongan itu boleh ya. Tapi kalau sudah ada di kirinya sana dan nggak terpotong, ya sudah, Anda harus ngalah ya, desain ulang. Oke, itu. Kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur terpasang nih, ya, terlanjur terpasang si STHE-nya. Nah itu tuh tugas akhirnya apa? Kita ya sama si kayak gitu tuh. Sudah terlanjur terpasang tuh, ternyata nggak efisien. Nah, caranya adalah pertama-tama ya, dengan mengurangi heat loss. Jadi panas yang terhambur keluar dari STHE harus dikurangi. Caranya gimana? Nah, gampang, selimuti saja dengan insulator. Tuh, yang pertama ya. Yang kedua, kalau masih bisa ya, laju alir ya, laju alirnya diubah-ubah, diutak-utik lah. Loh kok bisa? Ya, dengan mengubah laju alir Anda itu bisa mengubah bilangan Reynolds. Mengubah bilangan Reynolds berarti mengubah bilangan Nusselt ya. Kan ada tuh presentasi saya yang malam ya, cepet-cepetan waktu itu, NNU sama dengan A gitu kan, dikalikan bilangan Prandtl pangkat B, dikalikan bilangan Reynolds pangkat C, dikalikan dengan mu per mu W dipangkatkan 0,14 kayak gitu ya. Jadi NNU itu kan H T per K, ada hanya ya. Hanya ini terutama. Jadi koefisien perpindahan panasnya bisa berubah karena rejim aliran, karena bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds kan diubahnya dengan mengubah laju alir, ya nggak? Kalau
heat exchanger udah terlanjur terpasang, dikencengin aja kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa, nggak tersedia misalkan ya, biasanya itu gini, kalau dikencengin itu selain mengubah NRE-nya, dia juga mengubah M. Q sama dengan kok Q salah tuh, saya sendiri salah ya. Awas kalau Anda salah di ujian, Anda saya salahin loh. Delta H ya, delta H sama dengan MCP delta T kan gitu kan. Kalau M-nya digedein kan bisa. Q-nya juga naik. Ya, oke. Nah, dari situ ya. Oke. Nah, terus kemudian ini ya, kalau 1-2 kayak gini, yang 22 dan 24 ini sama sebetulnya, 22 juga kayak gini gambarnya, persis. Ya. Dan 24 gambarnya kayak gini. Ya, beda nih. Lihat nih. 4 Z sama dengan 4,0 itu terletak antara 0,2 dan 0,3. Yang di sana Z sama dengan 4,0 berintit banget dengan 0,2. Beda ya. Nah, terus kemudian ada yang lambang lain ya, kayak misalkan gini. Z bisa nih, misalkan T ya dengan R, bukan P dengan T loh, P dengan R. Pokoknya gini deh. Cari dulu harga yang di horizontal, kemudian tabrakkan dengan parameter kurva yang melengkung kurva. Cari harga F-nya atau harga F-nya ke sebelah kiri. Selesai. Nah, nanti kalau Anda ujian, pasrah aja ya. Walaupun FT-nya kurang dari 0,75, udah pasrah aja deh. Nah, oke. Oke, terus kemudian ini T hot dilambangkan dengan T gede. Kalau T cold dibandingkan dilambangkan dengan T kecil misalkan gitu. Tapi ini banyak soal kita. Ini contoh aja ya, yang umum itu Y dan Z. Y dan Z. Ini kok kenapa berubah ya? Ya, gitu. Salah lagi. Oh, nah, ya gampang, dah semudah itu. Oke ya. Nah, terus kemudian ini sama seperti yang kemarin, saya agak cepat-cepat aja. Perpindahan panas di dalam STHE itu sama kasusnya dengan yang di dalam DPHE, sangat dipengaruhi oleh bilangan Nusselt. Kenapa bilangan Nusselt? Ingat definisi bilangan Nusselt ya, HD per K. Di situ ada H, perpindahan panas secara konvektif ya, konstantan itu kan ada. Nah, kayak gitu. Nah, itu rentan sekali ya, rawan banget dipengaruhi oleh sesuatu. Nah, sesuatu yang mempengaruhi di dalam STHE apa? Nih, pertama adalah susunan cup. Ya, susunan cupnya ada yang square namanya, ada yang disebut dengan triangular. Kalau saya dua ini aja deh. Ya, ini Jimmy Koples nih, ada yang bilang kalau square triangularnya itu pas kayak gini seperti belah ketupat ya. Itu disebut dengan rotated square 45 derajat ya. Berarti kalau yang kayak gini nih, ini disebut dengan triangular. Itu kalau yang ini disebut dengan rotated triangular. Ya, ini istilah saja ya, istilah saja lah, masing-masing ini punya apa ya, karakteristik perpindahan panas yang beda-beda. Nah, ini yang yang tugas akhir tentang cooling tower nih ya, siapa? Bidan, Kausa, dan kawan-kawan lah pokoknya ya, berempat. Nah, Anda itu nanti perpindahan panasnya terpengaruh oleh susunan cup ya, kalau Anda di dalam cooling tower, kalau ini di dalam STHE sama aja ya. Nah, seperti apa? Ini seperti inilah ya. Nah, udah gitu, selain susunan tergantung dari jarak ini ya. Oke, seperti apa pengaruhnya? Nih, lihat nih, kalau yang kayak gini,
susunannya square untuk susunan STHE yang terdiri dari 10 cup atau more lebih ya, berarti lebih dari 10 cup yang gede gitu ya. Ya nanti kalau punyanya tuh Zidan dan kawan-kawan itu kecil ya mungkin susah ya, nantilah kita akan cari ya seperti apa. Ini buat yang gede ya, biasanya yang di industri. Nih NU itu sama dengan 1,13 C1 ada suatu faktor konstanta dikalikan RE, tapi RE-nya di D max pangkat N dikalikan dengan bilangan perantau ya. Nah ini valid, bagus banget kalau untuk RE segini batasannya antara 2000 sampai 10.000 ya. Bilangan perantaunya kurang dari lebih dari sama dengan 0,7, bilangan nusat di liquidnya lebih dari sama dengan 10 ya. Ini langsung aja dipakai. Nah berapa C1 dan berapa N? Nah lihat di sini ya. Ini udah ada nih. Tergantung dari apa? Tergantung dari harga ST per D dan SL per D. Apa itu ST per D? Ini ST. Nih, lihat ada susunan job yang vertikal. SL adalah yang horizontalnya. Ya, D itu diameter luar dari job. Oke, kalau yang kayak gini menjadi ST. Nih, apa? 45 derajat ke sana gitu ya. Begitu ya, jadi mana lagi? Bersyarat. Ini ada ST per D dan SL per D. Nanti C dan M-nya tertentu. Lihat di sini udah ada tabelnya, Anda nggak usah hitung ya. Nah, untuk susunannya ada yang disebut dengan align, ada yang disebut dengan stagger. Yang align itu nih. Sebetulnya disebut dengan ini ya, align atau inline itu pokoknya jejer aja, jejer. Kalau stagger itu ada nabraknya. Tuh, ini kan aliran di sini nabrak sini, tapi yang di sini nabrak, pokoknya ada. Kalau ini kan lurus gitu ya, lihat aja ini. Tuh ya. Kalau yang line, lihat yang di atas, stagger lihat yang di bawah. Ya, jadi ada banyak ya, banyak persyaratan yang dipenuhi ya. Apa tadi? Jarak horizontal, jarak vertikal, ya. Terus kemudian apakah susunannya inline kayak gini atau ada yang zigzag atau staggered ya, bilangan staggered. Oke. Nah, terus kemudian untuk bilangan Reynolds-nya juga begitu. Nih, bilangan Reynolds itu sama dengan V max D per ini nu ya. Nu itu berarti CP per row. Jadi sebetulnya bilangan Reynolds balik lagi. C apa nih? Kok C? Mu. Aduh, sorry saya salah ucap ya. Nu itu sama dengan mu per row. Nu itu sama dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik, cari sendiri di internet atau di catatan. Apa itu viskositas kinematik ya? Tadi saya sudah bilang mu per row. Kalau nggak ada di sini, cari sendiri ya. Oke. Berarti kan sama aja ya, dV row per mu. Nah, yang disebutkan V max itu ST dibagi ST kurang D dikalikan V. V-nya apa? Nah, walaupun ini gede ya lambangnya, tapi V ini adalah laju alir linier. Ya. Nah, V yang di sini dihitung dari mana? Ini kan nggak ada tanda maksnya ya. Ini dihitung dari debit. Nih, kan sulit ya menghitung di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Susah. Ya kecuali Anda punya pitocup. Bisa tuh, kalau punya pitocup ya. Kalau nggak punya gimana? Kan Anda biasanya ukur pakai rotameter ya kan? Laju alir yang di sini berapa? Nah, ya kan? Laju alir yang di sini itu kan terhitung laju alir volumetrik. Tinggal nanti Anda lihat A-nya ya, A dari si
rotameter itu berapa, rotameter loh ya. Terus kemudian jadi P di sini. Ingat ya, debit sama dengan P kali A. Nah, P di sini berarti Q atau debit dibagi dengan A. Sama kan? Oke, bisa juga kalau staggered kayak gini, ST dibagi dengan 2 SD minus D ya. ST dibagi tadi 2 SD minus D yang ini. SD-nya ini. Ya, kayak gitu. Dan SD harus kurang dari ST ditambah D dibagi 2. Gitu ya, harus begitu ya nanti kalau Anda mendesain. Ya ini sebetulnya kalau desain kayak gini lebih ke peralatan. Kita bukan waktunya untuk membahas ini ya. Terlalu panjang nanti. Pokoknya kalau Anda desain harus begini ya. Ya perkara nanti desainnya lebih, mesti ada faktor koreksinya. Ya ini ya, nanti masih ngerti pokoknya ini. Oke ya. Kalau less than 10 ya, nah ini perhatiin ya untuk yang STHE dan mungkin kalau kita sempat ya nanti untuk yang cooling ya, cooling tower pakai terakota ya seperti ini, nggak usah dilihat staggered segala macam, gampang, tinggal jumlahnya ya, jumlah dari cubnya itu ada berapa, 1 nih langsung dilihat, 2 langsung dilihat, 3 langsung dilihat. Oke, gampang ya, nggak usah diukur-ukur ST, SD, SL nya nggak usah, tinggal lihat jumlahnya aja ya. Jadi nanti untuk bidan, kausal, ya dan kawan-kawan lah, pokoknya bidan dan kawan berempat lihat ya, tapi yang nggak tahu apa kita nyampe sini atau enggak. Oke. Oke, hanya itu saja malam ini. Yang ini mungkin nanti kita perdalam kalau ada latihan gitu ya. Yang paling penting malam ini yang mungkin malah harus Anda hafal. Kenapa kalau hafal? Karena gampang dihafal. Ini aja ya. Kalau heat exchanger yang bukan double pipe itu kan QA sama dengan UA delta T. Begitu double pipe heat exchanger Q sama dengan UA delta TLM. Kalau heat exchanger yang berupa STHE Q sama dengan UA delta TM. Selesai. Aman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pusing. Tapi sinyalnya bagus nggak? Ini lupa saya nggak nutup ya. Yang susah suka dari saya, bukan apa-apa. Ini ya salah Cimahi ya. Sinyalnya kadang cuma 2, cuma 3. Wifi saya juga gitu. Oh, tapi wifi saya lagi bagus nih. Oke. Mungkin Anda perlu mengendapkan ini ya, tolong ya di ya dari kemarin saya nggak ngirim. Udah deh, kalau gitu hari ini juga ini saya kirim ke Hanif. Tolong untuk yang ini ya, yang STE dipelajari. Kalau misalkan yang DPHE tadi itu kan nyaur utang tangannya, untuk yang itu seandainya nggak ada budget itu nggak apa-apa, nggak keluar ujian jenis-jenis HE itu apa, nggak akan ngeluarin ya. Tapi Anda harus kenal supaya apa, nanti kalau nggak di lapangan nggak bengong, nggak pelangap-pelongok gitu, Anda langsung tahu, bisa menyebut oh ini yang disebut dengan hairpin ya untuk DPHE ya. Akan ada pasteurizer ya, Anda bisa langsung nyebut oh ini heating section, ini cooling section, ini sebenarnya holding tube. Oke. Halo, saya dulu ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tuh.